Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas lanjutan pada materi kita sebelumnya tentang integral tak tentu. Integral tak tentu atau kita sebut juga dengan integral atau anti turunan ya. Kenapa kemarin itu kita sebut sebagai integral tak tentu? Karena mengandung suatu konstanta C yang belum diketahui. Nah, hari ini kita sebut sebagai integral tentu karena integralnya sudah memiliki batas dan tidak mengandung suatu konstanta yang tidak diketahui. Oke, kita mulai. Definisi formalnya, integral dari A ke B, jadi integral tentu itu cirinya adalah dia memiliki batas ya, batas atas dan batas bawah. A disebut sebagai batas bawah dan B-nya adalah disebut batas atas. Integral A ke B f(x) dx disebut integral tentu atau integral Riemann dari f dari A ke B, yaitu integral A ke B f(x) dx sama dengan limit partisi P menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai ke N fx bar I delta xi. Jadi konsep dari integral tentu ini sebenarnya adalah tentang luas ya, tentang luas daerah pada yang konsep luasnya, yang luas daerah itu dicari dengan menggunakan berbagai aturan, biasanya menggunakan aturan persegi panjang. Kemudian daerah itu dipartisi-partisi dulu menjadi beberapa persegi panjang, kemudian satu bagian persegi panjang kita cari luasnya. Jika partisi itu sangat banyak, maka partisinya nanti sampai ke N gitu ya, sampai tak hingga, sehingga nanti kita bisa mencarikan rumusnya dengan rumus luas. Tetapi jika kita sangat rigid melakukannya, maka partisinya ini menuju 0 gitu ya. Itu definisi dari integral tentu. Secara ilustrasi bisa kita sajikan di sini. Ini adalah suatu kurva fx di sini. Ini A-nya lebih kecil dari B di sini ya, A kecil dari B. Maka kalau kita gambarkan kurva tersebut andaikan begini, maka integral tentu itu adalah jumlah luas di atas sumbu X dikurangi dengan jumlah luas di bawah sumbu X dari kurva. Jadi nanti ini tambah ini dikurangi ini, itu yang kita sebut sebagai integral A ke B fx dx sama dengan luas di atas sumbu X dikurangi dengan luas di bawah sumbu X. Itu definisi sederhana dari integral tentu secara geometri. Berdasarkan definisi geometri tersebut, bisa kita katakan kalau integralnya dari A kembali ke A sendiri, berarti dia tidak bergerak ya, tidak ada luasnya. Jadi integral dari A ke A fx dx sama dengan 0. Kalau batas atas dan batas bawahnya sama, berarti tidak ada pergerakan di sana. Kemudian integral dari A ke B fx dx itu sama saja dengan negatif. Nah, kita balikkan batasnya, integral dari B ke A fx dx dengan syarat tentu A-nya lebih besar dari B ya. Jadi ini sama saja dengan negatif, integral ini batasnya berbeda ya, atau dibalik. Kemudian kita lihat ada teorema dasar kalkulus ya, makna lebih secara aljabarnya apa gitu ya. Teorema dasar kalkulus, andaikan f kontinu pada AB dan f sebarang anti turunan dari f kecil di selang AB tersebut, maka integral dari A ke B fx dx sama dengan anti turunan yang tadi disubstitusikan batas atasnya jadi fb dikurangi dengan anti turunannya tadi ketika disubstitusikan batas bawah gitu ya. Jadi anti turunan setelah kita integralkan kita peroleh anti turunannya, kemudian kita substitusikan batas atas dikurangi dengan fungsi dengan batas bawahnya ya. Jadi ingat bahwa integral adalah operator linier dan juga berlaku pada integral tertentu. Jadi nanti ketika kita mendapatkan sebuah operasi Kabataku pada proses integralan, jadi boleh kita pecah-pecah ya. Itu yang kita sebut sebagai operator linier secara sederhana. Untuk lebih memahaminya, kita berikan berikut 4 buah contoh soal penggunaan integral tentu sesuai dengan ini teorema dasar kalkulus ini dulu yang kita manfaatkan. Tentukan hasil pengintegralan yang A, integral dari negatif 1 sampai 2 fungsinya fx 4x dikurang 6x kuadrat dx.
Kemudian yang D fungsinya trigono, integral dari 0 ke pi 3 sin x dx. Kemudian yang C integral dari 0 ke 4 akar dari x kuadrat tambah x kali 2x tambah 1 dx. Kemudian yang keempat trigonometri lagi, integral dari 0 ke pi per 4 sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Dan kita akan menjawab contoh-contoh soal ini secara mudah dan gampang. Oke, kita akan menjawab soal yang pertama, yang A, integral dari negatif 1 ke 2 dari fungsinya 4x kurang 6x kuadrat dx adalah, kita jawab ya, ini sama dengan, kita lakukan proses integral biasa, ini berarti ini 4 per 1 pangkat sini ya, 1 tambah 1, 2, langsung saja, x kuadrat kurang 6, ini pangkat 2 berarti per 3 jadinya, x pangkat 3 batas. Nah, kita masukkan batasnya di sini negatif 1 sampai 2 sama dengan 4 per 2 2 x kuadrat kurang 6 per 3 2 x pangkat 3 batasnya adalah negatif 1 ke 2. Kita masukkan menggunakan teorema dasar kalkulus tadi, batas atas dulu disubstitusikan ke fungsi ini. 2 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 pangkat 3, kemudian dikurangi dengan masukkan substitusikan batas bawahnya 2 kali negatif 1 kuadrat kurang 2 kali negatif 1 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8 kurang 2 pangkat 3 8 kali 2 16 ya. Oke, dikurang dengan ini negatif 1 pangkat 2 1 kali 2 2 kurang negatif 1 pangkat 3 negatif 1 kali negatif 2 tambah 2. Oke, maka ini jawabannya adalah ini ya. 8 kurang 16 negatif 8 dikurang 4. Berarti jawabannya adalah negatif 12. Ya, jawabannya adalah negatif 12. Itu soal kita yang pertama. Oke. Semoga paham ya, kita lanjutkan soal kedua. Soal kedua kita integral dari 0 ke pi dari 3 sin x dx. Ini soalnya gampang sekali barangkali ya. Sebenarnya ini gampang sekali, tinggal kita lakukan saja. Integral dari sin negatif cos ya. Berarti sama dengan negatif 3 cos x, batasnya adalah 0 sampai ke pi. 0 sampai ke pi. Oke. Mantikan x-nya negatif 3 cos pi dikurang negatif 3 cos 0. Oke. Nah, cos pi, karena cos di kuadran kedua itu adalah negatif ya, berarti min 1, berarti negatif 3 dikali negatif 1 dikurang negatif 3 cos 0 1 ya, cos 0 adalah 1, maka jawabannya adalah negatif 3 kali negatif 1 3, ini negatif kali negatif positif berarti tambah 3, jawabannya adalah 6. Selesai. Oke, jadi integral dari 0 ke pi dari 3 sin x dx adalah 6 jawabannya. Selanjutnya kita kasih soal yang ketiga. Soal ketiga kita adalah integral dari 0 ke 4 akar dari x kuadrat tambah x kali 2x tambah 1 dx. Ini kita coba menyelesaikan dengan pemisalan. Kita misalkan yang pangkat tinggi ini ya, x kuadrat tambah x dengan daripada ini. Berarti kita misalkan u-nya adalah x kuadrat tambah x. Kita turunkan turunan u du. Ini 2x tambah 1 dx. Oke, nah ini ternyata ya, jadi integral itu dapat kita ubah menjadi integral dari 0 ke 4 dari akar u x kuadrat tambah x u tadi ya, kali 2x tambah 1 dx itu adalah du. Atau ini dapat kita ganti integral dari 0 ke 4 u pangkat setengah du. Oke, ini gampang. U pangkat setengah kita tulis 1 per
setengah tambah 1 U pangkat setengah tambah 1 batas 0 sampai 4. Ingat batas ini bukan batas U ya, tapi ini batas X ya, batasnya X. Jadi nanti sebelum kita masukkan, kita ganti U-nya dengan X dulu. Berarti ini 1 per setengah tambah 1 3/2, dibalikkan jadi 2/3 ya. 2/3 U pangkat 3/2 batas 0 ke 4. Boleh kita ke samping ini saja. 2/3 U 3/2 itu 1/2 ya, berarti U akar U. Batasnya adalah U akar U, batasnya 0 ke 4. Nah, tidak boleh langsung batasnya dimasukkan, ingat ini adalah batas X, berarti kita masukkan dulu ke U, ganti U nya dulu. Berarti 2/3 kali X kuadrat tambah X kali akar X kuadrat tambah X. Oke. Terakhir baru kita masukkan batas X nya dari 0 ke 4, sama dengan, saya tulis di sebelah sini saja, ganti X nya dengan 4 semuanya, berarti 2/3 4 kuadrat tambah 4, 16 tambah 4 20 kali akar 20 ya, dikurang 2/3 00 akar 00 ya, kurang 0 saja, karena ini ketika dimasukkan semuanya nilainya 0 ya. Maka jawaban akhirnya adalah 2/3, 2 kali 20 40 40/3 akar 20. Selesai. Jadi jawaban terakhirnya nanti adalah 4/3 akar 20. Kalau ingin disederhanakan juga boleh. Oke, itu soal kita yang ketiga. Kita berikan contoh soal yang keempat. Oke, soal kita yang keempat, integral dari 0 ke pi per 4 sin pangkat 32x kali cos 2x dx. Ini sama ya, kita misalkan dulu. Misalkan U-nya sama dengan sin 2x. Turunan U du, turunan sin cos ya. Turunan sin adalah cos. Jadi cos 2x, turunan 2x 2. Kita taruh depan sini. 2 dx. Oke. Nah, berarti kita butuhnya cos 2x dx. Artinya ada 2, berarti setengah di sini. Setengah du sama dengan, berasal dari sini ya. Nah, cos 2x dx saja. Sehingga integral ini dapat kita ganti menjadi integral 0 pi per 4 180 bagi 4 45 ya. Boleh kita ganti 45 derajat. Sin tadi adalah U pangkat 3 jadinya dikali setengah du ya. Karena cos 2x dx itu setengah du. Sehingga integral ini dapat kita tulis setengah, kita keluarkan integral dari 0 ke 45 derajat dari U pangkat 3 du. Nah, ini sederhana, jadi jadinya adalah setengah kali 1/4 ya, 4-nya datang ya, 3 tambah 1, U pangkat 4, batasnya 0 ke 45 derajat. Boleh kita selesaikan ini, setengah kali 1/4 ganti U-nya kembali, U-nya adalah sin 2x, sin pangkat 4 2x batas 0 ke 45 seperti ini. Kemudian kita masukkan batasnya gitu ya. Berarti 2 kali 45 90. Berarti sin pangkat 4 dari 90. Sin pangkat 90 1 ya, berarti 1/8 kali 1 berpangkat 4 dikurang 1/8 0. 1/8 1/8 kali 1 pangkat 4 dikurang 1/8 sin pangkat 4 2 kali 0 0 sin 0 0 ya, berarti 0 pangkat 4, sehingga 1/8 kali 1 pangkat 4 dikurang 1/8 kali 0 pangkat 4.
Ini jadinya adalah 1/8 dikurang 0 sama dengan 1/8. Oke, itu tadi soal kita yang keempat. Integral dari 0 ke pi per 4 sin pangkat 32x cos 2x dx. Jawabannya adalah 1/8. Itu tadi beberapa contoh soal tentang integral tentu. Di video berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat lanjutan dari integral tentu. Jika bermanfaat silakan di subscribe, like, komen, dan share.